Nama saya Gledy Tessa Monica Purba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Dunia telah melewati 4 gelombang peradaban ekonomi. Pada gelombang pertama, ekonomi pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian. Revolusi industri dan perkembangan permesinan membawa babak baru bagi perekonomian. Industri manufaktur mulai bermunculan dan menghasilkan produk secara massal. Produk dari industri massal menjadi motor penggerak utama ekonomi. Gelombang ini disebut sebagai gelombang ekonomi industri. Gelombang berikutnya muncul sebagai akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi. Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi. Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang informasi karena sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Ide kreatif membuat ekonomi terus tumbuh. Gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif. Pada gelombang ini, industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan, percetakan, televisi, musik, film, video, dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, dan permainan interaktif. Pasar adalah sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan untuk mengenali pesaingnya di pasar tersebut. Posisi atau usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat serta keputusan penetapan harga jual produk. Selanjutnya adalah kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau pasokan dan permintaan pembeli atau tuntutan. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah, lebih dari permintaan pembeli, dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk masuk pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau terbatas edisi. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan penelitian pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil penelitian pasar akan diproses dengan desain produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausahawan dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, bahan, peralatan, cara kerja pasar, dan finansial. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausahawan dikenal pula dengan sebutan 6M, yaitu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Man atau manusia atau sumber daya manusia saat ini biasa disebutkan dengan istilah manpower atau mind power. Adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Wirausaha yang berhasil salah satunya adalah apabila berhasil mengelola sumber daya alam. Baiklah, perkenalkan nama saya Emma Febrianti Purba dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu produk kerajinan hiasan dari bahan limbah. 1. Jenis-jenis produk hiasan. Produk kerajinan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Sumber manusia Indonesia memiliki kreativitas dan keterampilan tangan yang tinggi. Kreativitas dan keterampilan tersebut didukung pula oleh keragaman hayati dari masing-masing daerah. Perkembangan industri di setiap daerah juga membuka peluang diperolehnya bahan baku untuk kerajinan. Kerajinan menampilkan keindahan yang dihasilkan oleh keterampilan tangan dari proses pembuatannya. Salah satu produk kerajinan yang dapat dikembangkan adalah produk hias. Kedua adalah produk hiasan dan nilai estetika.
Produk hiasan adalah produk yang memiliki fungsi hias. Beberapa produk hiasan hanya berfungsi sebagai elemen visual yang memperindah suasana dan tampilan suatu produk. Beberapa produk hiasan lainnya di samping memiliki fungsi hias juga memiliki fungsi pakai. Contohnya, kerajinan kincir angin. Bagian D. Bahan baku limbah untuk kerajinan. 1. Material dan bentuk limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Limbah merupakan salah satu hasil dari suatu kegiatan atau proses. Berdasarkan wujudnya, dapat dibagi menjadi limbah padat, cair, dan gas. Satu kegiatan industri atau rumah tangga dapat menghasilkan lebih dari satu macam limbah padat. 2. Bahan utama dan bahan pendukung. Sebuah produk hiasan pada umumnya terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama adalah yang memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung berfungsi untuk konstruksi. Perhiasan kalung plastik limbah terdiri atas plastik limbah sebagai bahan utama dan benang atau kawat untuk menjalin plastik limbah tersebut sebagai material pendukung. Yang ketiga yaitu bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki potensi sumber bahan baku limbah yang berbeda-beda. Beberapa daerah pantai memiliki limbah kerang laut dengan jumlah banyak, sedangkan daerah penghasil minyak kelapa akan memiliki limbah berupa tempurung kelapa. Ada jenis limbah yang terdapat di hampir setiap tempat di Indonesia. Contohnya kulit dan bonggol jagung, daun kering, tulang, dan kulit hewan, serta sampah plastik kemasan. Perkenalkan, nama saya Diva Angelina. Saya akan menjelaskan mengenai teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Pada limbah berbahan alami, proses pembahanan penting untuk menghasilkan produk yang awet, tidak mudah rusak karena faktor cuaca dan mikroorganisme. Tahapan proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid atau lembaran dan serat. Tahap berikutnya adalah perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Tahap terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Penghalusan yang dilakukan diantaranya penghalusan permukaan kayu dengan amplas atau menghilangkan lem yang tersisa pada permukaan produk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan desain, produksi, dan biaya produksi hiasan. Yang pertama yaitu pengembangan desain. Pengembangan desain dari limbah untuk membentuk produk hiasan diawali dengan riset dengan tujuan mencari data tentang potensi limbah yang akan digunakan untuk bahan baku. Setiap tempat dapat memiliki jenis limbah yang berbeda-beda dan belum dimanfaatkan. Limbah yang akan dimanfaatkan untuk memproduksi hiasan atau produk hiasan harus memiliki jumlah yang cukup dengan jenis limbah, material, dan bentuk yang sama agar produk yang dihasilkan memiliki standar. Penentuan bahan baku limbah yang akan digunakan menjadi dasar untuk proses eksplorasi ide produk. Desain produk hiasan dapat atau harus memiliki nilai estetik dan keunikan. Proses pencarian ide menjadi sangat penting. Pendekatan pertama adalah dengan mengenali pasar, sasaran, dan selera pasar. Pendekatan kedua adalah dengan melakukan eksplorasi material limbah untuk menghasilkan nilai estetik produk yang berbeda dan unik. Ketiga adalah dengan memikirkan di mana produk hiasan tersebut akan diletakkan. Setelah ide diperoleh, tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa ide dan pembuatan model atau prototipe produk. Yang pertama, kita akan membahas mengenai studi pasar sasaran untuk ide pengembangan produk. Pasar sasaran dari produk hiasan berbahan limbah sangat beragam. Pasar sasaran dapat dibedakan dari usia, gender, bangsa, dan etnis, pekerjaan, psikografi, tingkat ekonomi. Pasar sasaran yang berbeda memiliki selera dan daya beli yang berbeda pula. Pemahaman akan pasar sasaran akan mendukung proses pencarian ide dan penetapan harga jual. Pencairan data melalui referensi, kuesioner, pengamatan, dan wawancara dapat dilakukan kepada pasar sasaran yang dituju untuk mengetahui selera dan daya beli pasar tersebut.
Pasar sasaran yang beragam memiliki selera yang sangat beragam pula. Selera pasar yang beragam membuka banyak peluang untuk beragam jenis produk hiasan yang memiliki keunikan. Selera pasar termasuk di dalamnya selera akan gaya desain. Gaya desain diantaranya gaya etnik, gaya modern, gaya yang ceria dan lucu, gaya klasik, gaya Jepang, dan gaya desain dengan tema alami. Gaya desain dapat selalu berkembang dengan munculnya gaya-gaya baru. Proses pengembangan desain untuk produk hiasan menghasilkan nilai estetik sebagai tujuan utamanya. Pengembangan desain untuk nilai estetik adalah dengan mengeksplorasi berbagai kemungkinan keindahan dan keunikan yang dihasilkan oleh bahan limbah yang ada. Eksplorasi material dilakukan dengan membuat beberapa percobaan teknik pengolahan pada suatu material. Semakin banyak percobaan yang dilakukan, akan semakin banyak pula kemungkinan keindahan dan keunikan yang diperoleh. Pada saat melakukan eksplorasi material, pikirkan juga produk hiasan apa saja yang dapat dibuat. Yang selanjutnya yaitu proses merespon lingkungan untuk ide pengembangan produk. Produk hiasan dapat berupa hiasan taman atau halaman. Produk hiasan di luar rumah dapat memanfaatkan angin dan air untuk menghasilkan gerak dan bunyi. Hiasan yang ditempatkan di luar rumah tentunya harus tahan cuaca. Material limbah yang tepat untuk hiasan di luar rumah adalah plastik, kaca, logam, dan kayu. Material serat dan kain lebih tepat digunakan untuk produk hiasan di dalam rumah atau perhiasan yang dikenakan, karena tidak tahan terhadap cuaca. Produk hiasan di dalam rumah dan perhiasan dapat pula dibuat dari material plastik, kaca, logam, dan kayu. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke perancangan proses produksi dan K3. Proses produksi suatu produk berbeda-beda bergantung dari bahan baku dan desain produknya. Tahapan pada proses produksi secara umum terdiri dari pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Bahan baku yang dipilih dari desain terakhir menentukan proses apa saja yang dilakukan pada tahap pembahanan. Proses dan kerja apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahap pembentukan, perakitan, dan finishing juga tergantung dari bahan baku dan desain akhir. Yang ketiga yaitu penghitungan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang disebut overhead. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum lem, dan bahan-bahan lainnya dapat dimasukkan ke dalam biaya overhead. Biaya produksi juga termasuk biaya tenaga kerja. Jasa tenaga kerja ditetapkan sesuai keterampilan yang dimiliki pekerja dan sesuai kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha. Biaya produksi harus dihitung sejak awal. Biaya produksi akan menentukan harga pokok produksi atau HPP sebuah produk. Total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tersebut disebut dengan biaya produksi. Nama saya Elga Yulian Stungkir dari kelas 12 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengemasan dan promosi. Satu yaitu kemasan untuk produk hiasan. Kemasan untuk produk hiasan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. Material yang digunakan untuk membuat kemasan beragam bergantung dari produk yang akan dikemas. Produk hiasan yang mudah rusak memanfaatkan material berstruktur kuat untuk kemasannya. Kemasan yang ingin memperlihatkan keindahan produk di dalamnya dapat memanfaatkan material yang transparan. Pemilihan material juga disesuaikan dengan identitas atau brand dari produk tersebut. Produk hiasan yang ingin dikenal sebagai produk alami akan menggunakan material kemasan yang alami pula. Daya tarik dan identitas selain ditampilkan oleh material kemasan juga dapat ditampilkan melalui bentuk, warna, teks, dan grafis. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Cek ketawa. Yang kedua yaitu
promosi produk hiasan dari limbah. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio maupun media sosial. Produk hiasan memiliki keunggulan pada tampilan visual, maka pada umumnya tidak memanfaatkan radio sebagai media promosi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan wirausaha. Limbah selalu menjadi bagian dari kegiatan manusia baik sehari-hari dalam rumah tangga maupun industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan industri dan keberagaman pertanian memiliki potensi bahan baku limbah yang kaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki hasil pertanian yang khas dan jenis industri yang berbeda, sehingga penghasilan limbah yang beragam. Keberagaman limbah yang membuka peluang usaha produk kerajinan berupa hiasan dari limbah. Peluang usaha produk kerajinan dari limbah didasari dengan riset pasar dan pengembangan produk inovatif. Produk inovatif akan dapat diterima dengan baik oleh pasar dan memiliki pembeli apabila harga jualnya sesuai dengan pasar yang dituju. Penetapan harga jual yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan penjualan produk. Penetapan harga jual tergantung dari harga pokok produksi atau HPP per unit, kemasan, biaya promosi, serta biaya distribusi yang dikeluarkan. Penetapan harga juga harus mempertimbangkan daya beli calon pembeli. Saya akan menjelaskan tentang simulasi wirausaha produk hiasan dari limbah. Pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari pengertian tentang produk hiasan, keragaman potensi limbah, teknik dan alat produksi, pengembangan ide produksi, perencanaan produksi, penghitungannya serta pengemasannya dan dari produksi. Pada setiap bagian pembelajaran telah dimuat tugas-tugas yang disimpulkan dalam kesatuan tema yang untuk membuat sebuah produk hiasan. Simulasi wirausaha produk hiasan adalah bagian terakhir dari pembelajaran. Pada pembelajaran ini, produksi hiasan yang telah direncanakan akan diproduksi, dikemas, dan dijual. Kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak hubungan baik antara wirausaha dengan pemasok bahan baku. Pekerja dan pembeli harus terjaga. Hubungan baik dapat terjadi dengan adanya rasa percaya dan sikap saling menghargai. Kerjasama yang baik juga didukung oleh pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan kompetensinya. Pada proyek wirausaha produk fungsional ini, masing-masing kelompok akan melakukan pembagian peran dan tanggung jawab untuk sebuah kegiatan wirausaha. Kegiatan terdiri dari pembangunan, desain, produksi, pemasaran, dan pengaturan keuangan. Kompetensi kerjasama dan tanggung jawab dari masing-masing anggota menjadi kunci dari penghasilan proyek ini. Proyek disimulasi dilaksanakan dalam kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan target penjualan dan strategi pencapaian target. Anggota kelompok akan bermusyawarah untuk pembagian tugas serta adil sesuai kompetensi agar tujuan kelompok dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Kegiatan yang akan dilakukan dengan proyek ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Organisasi usaha adalah kelompok proyek, penyusunan struktur dan pembagian kerja dimusyawarahkan dengan seluruh anggota kelompok. Perencanaan produksi telah dilakukan melalui tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tahapan kedua adalah produksi hingga penjualan. Masing-masing kelompok melakukan produksi kerajinan hiasan dari limbah dengan jumlah sesuai kesepakatan kelompok dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan target penjualan. Tahap ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, yaitu dengan cara
menguraikan kekuatan, kelemahan, dan ancaman dari luar. Dari produksi kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran, ini distribusi, serta pasaran sasaran.